Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah melindungi mereka, Allah memberikan keselamatan kepada mereka, Allah selamatkan semuanya dan Allah berikan kemenangan, sehingga perang ini apapun alasannya adalah sesuatu yang menjadi bencana bagi kemanusiaan. Kita doakan di sana semoga pertolongan Allah segera diberikan untuk meraih kemenangan dan keselamatan bagi saudara-saudara kaum muslimin di tanah Palestina, terutama di daerah Gaza sana. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabil kiram. Thumma ila khadrati khususan ikhwanina wa akhawatina minal qaumil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestin wa bil khusus fi Gaza. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat Muhammad ya Allah fi Palestin fi Gaza. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan ala ila ikhwanina wa akhawatina fi Palestin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka alaina wa ilaina wa ila kaumil muslimina wal muslimat fi Palestin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita doakan karena ini menjadi sebuah perkara kita semua hadirin. Di sana ada Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Kita doakan paling tidak kalau mampu kita bantu secara materi, dan insya Allah ini Basnas terus mengajak menggali seluruh
komponen bantuan materi dari Muslimin Indonesia. Alhamdulillah tahap pertama kemarin sudah dikirimkan 12 sembako seharga 12 miliar dari Basnas Pusat yang dikumpulkan dari seluruh Basnas Indonesia dalam bentuk obat-obatan dan makanan. Karena hubungan government to government akhirnya sedikit banyaknya mendapat kemudahan hadirin, dan insya Allah bantuan akan masuk melalui Mesir. Kita doakan semoga bantuan ini sampai ke saudara kita di Palestina. Insya Allah yang dari kita, yang dari Tanjung Pinang mungkin akan didistribusikan ke sana nanti tahap kedua. Karena tahap pertama ini adalah tahap darurat sekali yang memang harus segera disampaikan ke sana. Dan insya Allah nanti beberapa tahap Pak, nggak cuma sekali dua kali. Mau alam nanti akan berapa tahap mengingat kebutuhan saudara-saudara kita yang di sana. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan pengajian kita, saya menyimpulkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan maraknya di media sosial saat ini. Hadirin, hati-hati sekali. Karena yang pertama, ketika satu golongan yang memang ingin menjatuhkan Islam, menjatuhkan wibawanya umat Islam Pak, kemudian Islam menjadi lemah di NKRI ini, maka yang paling berperan penting dalam keutuhan NKRI ini dan juga yang menjadikan asbab kita ini menjadi negeri yang alhamdulillah penuh berkah saat ini hadirin, itu karena solidnya kaum muslimin dan muslimat di Indonesia. Maka program pertama untuk menjatuhkan umat Islam Indonesia itu dibuat Divide et Impera, pecah belah. Nah hadirin, salah satu agenda pecah belah itu adalah menjatuhkan marwah ulama. Jadi kalau ada berita yang berkaitan dengan program menjatuhkan ulama, hadirin hati-hati. Tolong jangan ikut terlalu dalam untuk mengomentari dan lain sebagainya. Karena begini Pak, ulama-ulama di Indonesia ini itu mesti tetap insya Allah punya basis massa, punya pengikutnya Pak. Maka ketika ulama ini dijatuhkan, pengikutnya mesti akan bereaksi. Begitu juga ulama ini dijatuhkan, pengikutnya mesti akan bereaksi. Nah ketika agenda pertama, nama ulama-ulama itu dijatuhkan dulu Pak, berita hoax dan lain sebagainya. Ada satu contoh Pak, misalkan begini, Bapak di depan sana melihat saya masuk, naudzubillah min dzalik Pak. Kemudian saya jatuh, terkilirlah tangan saya, ya kan? Tapi tangan saya ini dari luar nggak nampak luka. Karena saya buru-buru, tetap harus mengisi ceramah, maka saya tetap mengisi ceramah Pak. Nah kemudian di tengah-tengah ceramah saya haus Pak. Saya ngangkat ini aja nggak bisa. Ini contoh Pak ya, contoh. Alhamdulillah tadi nggak terkilir betul, saya nggak terkilir Pak. Ini Bapak kayaknya kok khawatir saya terkilir betul, nggak terkilir, ini contoh. Nah sampai di sini Pak, yang di sana yang melihat Pak Muji alhamdulillah melihat saya Pak. Kalau saya jatuh sampai tangan saya itu terkilir parah. Kemudian saya di sini minum Pak. Alhamdulillah, naudzubillah ya, naudzubillah. Saya mengangkat apa ini? Minum ini pakai tangan nggak kuat Pak. Saya kemudian masuk, terpaksa saya minum pakai tangan kiri. Bapak melihat saya minum pakai tangan kiri, melihat nggak Pak? Melihat kan? Kesan Bapak apa? Ini Ustadz ceramah kesana kemari, omongannya macam kayak begini begitu, tapi ternyata minum pakai tangan kiri. Yang tercetak di pikiran Bapak, kesan saya adalah kesan negatif, ya kan? Kemudian ini ada dua kamera live lagi Pak. Yang tidak tahu, yang di media sosial melihat saya minum pakai tangan kiri, makin geger lagi Pak. Wah ini Ustadz Fauzi ini
memang nggak punya adab. Wah, itu nanti komentar adab di atas ilmu, ya kan? Lebih bagus adab dulu didahulukan daripada ilmu. Ini ustadz ilmu dulu, adab bla 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 bla, pokoknya dihujat habis. Dan itu masif, Pak. Gitu. Nah, kemudian di sana Pak Muji lihat, ketika saya minum pakai tangan kiri, Pak Muji timbulkan rasa tidak cuma positif, Pak, rasa empati. Ya Allah, sembuhkan Ustadz Fauzi. Tadi terkilir sampai minum aja pakai tangan kiri, nggak mampu lagi megang botolnya. Itu yang terjadi, Pak. Kesan Pak Muji ketika saya memakai tangan kiri positif atau negatif, Pak? Positif. Saking beratnya luka di tangan kanan saya, sehingga saya pun minum pakai tangan kiri. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat saya minum tangan kiri karena nggak melihat kejadiannya, kesannya negatif semua. Apalagi yang di media sosial. Kemudian bla 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 bla, jadilah bahan gorengan untuk menjatuhkan saya yang nggak punya adab. Kurang lebih kadang sebuah peristiwa dalam menjatuhkan ulama seperti itu, Pak. Ceramahnya UAS dipotong sepenggal, sebarkan. Seakan-akan UAS kemudian begini. Ceramahnya Gus Muafik, ceramahnya Gus Baha, ceramahnya siapa dipotong. Yang hebat lagi kemudian ditempelkan di sini ada ustadz lain yang dalam ceramahnya beda pendapat, gandengkan seakan-akan ditarungkan, Pak. Kemudian dikomentari semua. Agenda yang pertama, Pak, dalam menjatuhkan Islam di Indonesia, buat citra ulama jelek. Yang kedua, buat terus antar ulama untuk saling berseberangan. Kemudian yang kedua, hadirin, ingat ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu hadirin setelah dibom, rajanya mengumpulkan para menterinya. Yang pertama kali ditanya apa, Pak? Tolong hitung jumlah guru. Masih ada berapa guru di Jepang saat ini? Kan begitu, Pak. Artinya kesinambungan untuk mendidik generasi yang akan datang itu di tangan generasi saat ini, Pak. Kita akan melihat bagaimana mentalitas, bagaimana kualitas pendidikan, hasil pendidikan saat ini untuk ke depan itu dikerjakan saat ini. Nah, hadirin, agar bangsa Indonesia itu semakin ketinggalan, maka dibuatlah satu agenda. Yang pertama, guru ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Ditegur nanti kena HAM, nggak ditegur kalau dibiarkan nanti hasil pendidikannya nggak maksimal. Kasus terakhir, ada guru yang mau ngajak sholat aja akhirnya menjadi pidana, kan itu, Pak, ya. Padahal zaman kita dulu yang menghasilkan bapak-bapak saat ini seperti ini, itu kalau sekolah kok dipukul gurunya, pulang mengadu bapaknya ditambahin, Pak, malahan, Pak. Kok berani disebat pantat kita pakai lidinya Pak Guru, sampai di rumah berani ngomong sama ibu, mesti kena tambahan cubit di pantat kita, Pak. Engkau ini memang taati guru, setiap mau berangkat jangan berani sama gurunya, gitu terus, Pak. Akhirnya menghasilkan produk generasi saat ini. Nah, ini agenda bagaimana guru ini terjepit dalam keadaan berbagai macam fenomena hukum. Yang kedua, profesi guru ini dianggap sebagai profesi yang tidak begitu mulia. Bahkan muridnya pun sudah tidak menghormati, Pak. Padahal guru itu Masya Allah, Pak. Saya, hadirin, mengajarkan seorang anak mengucapkan kalimat satu huruf, alif satu di atas A. Anak itu ngomong alif satu di atas A. Setiap dia mengucapkan huruf alif dalam hidupnya sampai dia mati, saya dapat pahala, Pak. Saya dapat pahala. Azan dia Allahu Akbar, ada berapa huruf alif di situ, Pak? Saya dapat pahala. Dia sholat Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf alif di situ? Saya dapat pahala. Takbir Allah, saya dapat pahala. Mulianya profesi guru. Tapi hadirin, kemudian seakan-akan guru menjadi sebagai sebuah profesi yang nomor sekian daripada profesi-profesi yang bonafit lainnya. Dibuat sedemikian rupa.
sehingga akhirnya lemahlah nilai-nilai pendidikan, terutama menghormati guru. Yang ketiga hadirin adalah bagaimana dibuat satu pemikiran bahwa menjadi ibu rumah tangga itu profesi yang sangat nomor terakhir daripada profesi perempuan yang diduduki oleh perempuan di profesi-profesi lainnya. Sehingga kalau ada orang bertanya, ibu kerja di mana? Saya cuman ibu rumah tangga. Itu pun agak malu gitu, dibandingkan temannya yang menjadi direktur di perusahaan ini, itu dan lain sebagainya. Padahal hadirin, generasi selanjutnya itu di tangan para ibu-ibu rumah tangga. Kita ini hadirin yang dirahmati oleh Allah menjadi hebat karena istri kita hebat di rumah, Pak. Anak kita hebat karena ada ibu yang hebat di dalam merawatnya dan membimbingnya. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Nah, yang terakhir ini, meskipun masih ada temuan banyak hadirin, hati-hati ini yang menyerang kita semua ini. Hati-hati sekali ini, Pak. Betul-betul hati-hati kalau yang ini. Seorang muslim mentafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan, kecuali dia telah mempunyai ilmu yang dibutuhkan untuk mentafsirkan Al-Quran. Itu aturan kesepakatan ulama seluruh dunia. Ijma' sepakat bahwa untuk mentafsirkan Al-Quran itu harus mempunyai ilmu yang mencukupi agar tidak salah di dalam mentafsirkan Al-Quran. Itu kaidah ilmunya. Nah hadirin, sekarang muncul orang muslim, ini orang muslim tidak mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran saja kalau nggak pakai ilmunya nggak boleh. Ini tidak mentafsirkan Al-Quran, tapi yang lebih parah, mentafsirkan terjemahan Al-Quran, Pak. Mentafsirkan Al-Quran artinya itu hanya dia punya ilmu bahasa Arab tok, Pak. Nahwu sorob tok yang dia ketahui, itu pun belum boleh mentafsirkan Al-Quran. Mohon maaf. Lah ini blank sama sekali bahasa Arab, ngertinya Al-Quran hanya terjemahannya, mentafsirkan terjemahannya Al-Quran. Yang lebih dahsyat lagi, karena satu golongan ada pula pengikutnya, Pak. Karena menguntungkan golongannya, ada pula pengikutnya. Kan bahaya tuh ini. Di atas itu yang lebih bahaya lagi, kalau tadi orang Islam, ini non muslim, oknum ya, non muslim mentafsirkan terjemahannya Al-Quran. Parahnya lagi, ada orang Islam yang ngikutin pula penafsiran itu, Pak. Aduh, naudzubillah min dzalik, Pak. Itulah yang membuat kacau saat ini. Sehingga seakan-akan Islam itu kemudian dipahami sebagai agama yang satu segmen saja. Segmen poligami, ya kan? Segmen apa lagi, Pak? Sehingga seakan-akan hukum-hukum Islam itu begitu, naudzubillah min dzalik, dalam pandangannya itu dibuat sehingga seakan-akan umatnya pun akhirnya nggak percaya dengan hukum yang luar biasa sempurnanya tadi. Ini yang ditargetkan, Pak. Contoh misalkan, Pak, Islam itu, ini ada loh, Pak, untuk menyerang Islam. Islam itu agama yang disebarkan melalui peperangan, karena nabinya saja berperang. Sejarah memang seperti itu, memang berlaku seperti itu. Rasulullah berperang memang. Nah, kenapa Rasulullah berperang? Salah satunya hari ini kita bisa menyaksikan kenapa Rasulullah itu berperang, Pak. Ketika Rasulullah SAW berperang, beliau mencontohkan, ini loh peperangan umat Islam itu. Jika Anda menjadi tentara umat Islam, perangnya umat Islam itu kayak gini. Sehingga disitulah timbul hukum-hukum peperangan yang telah diperbuat oleh Rasulullah, dicontohkan real sekalipun. Karena di medan perang itu kan luar biasa. Nah, ternyata saat ini betul terjadi. Umat manusia akan terus berperang dari zaman dulu sampai kiamat nanti. Peperangan itu akan terus ada terus, Pak. Disitulah maknanya kenapa Rasulullah berperang, sehingga perangnya tentara Islam, perangnya umat Islam, askar-askar Islam beda dengan perangnya orang-orang non-Islam.
Kenapa? Karena orang Islam mempunyai hukum-hukum peperangan. Tapi di sudut pandang yang lain untuk menjatuhkan Islam nggak seperti itu. Sayangnya beberapa umat Islam ada yang kemudian mulai kendor, iya ya kalau begitu kenapa Nabi harus berperang, kalau begitu Nabi kenapa harus membunuh, katanya rahmatan lil alamin. Tergoyahkan, terkontaminasi imannya. Ini hati-hati sekali Pak. Iman kita ini terhadap kebenaran dan kesempurnaan Islam jangan sampai terkontaminasi oleh apapun Pak. Nah ini sebagai pembukaannya hadirin, kalau saya terangkan terlalu panjang lebar nanti tambahan kitab kita nanti malah tertunda. Kita lanjutkan hadirin. Ini mulai puncaknya Pak. Dua perkara yang kita bahas 3 pekan ini sesungguhnya merupakan dasar yang dikatakan paling dalam, enggak juga, tapi dasar yang dalam sekali di dalam ketika kita memasuki dunia ma'rifatullah, memasuki dunia mukasyafah, memasuki dunia tasawuf kita Pak. Yang pertama masalah bagaimana memanage kemauan hati kita. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Agar berkesinambungan, saya ulangi dengan singkat. Semua manusia punya keinginan hati Pak. Bohong kalau nggak punya keinginan hati. Lihat perempuan cantik, normalnya manusia laki-laki pasti kepingin. Ibu-ibu lihat perhiasan cantik, lihat baju cantik, kemauan hati mesti pingin. Dan kemauan hati sabrek yang lainnya. Bagaimana mengkontrol manajemen hati kita agar tidak liar? Yang pertama, jika kemauan itu nggak ada kebaikan dunia akhirat untuk kita, tinggalkan. Jangan pernah dibahas lagi dalam hati kita, tinggalkan. Ada kalimat bijak dari kawan saya itu. Itu mobil kok bagus ya. Kawan saya itu tanya, kamu kepingin ya? Pengen sih. Ada duit nggak? Ada. Kalau ada beli. Kamu pengen ada beli, selesai. Kamu pengen juga yang mobil satunya? Pengen. Ada duitnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak usah dipikirkan. Kan jadi nggak pikiran tuh Pak. Kan gitu tuh. Bapak pengen iPhone, handphone atau apa? Abang pengen handphone yang bagus. Jenengan ada duit beli, selesai. Walaupun menurut saat itu kemudian kawannya bilang, ngapain belinya kayak gitu? Ini kemarin kawan saya jual begini, itu biasa Pak. Kalau kita sudah beli barang, kemudian kawan lain ngomong ini lebih murah, itu biasa. Gak usah goyah dengan itu. Sudah dibeli kok sudah. Gak ada duit, jangan dipikirkan. Nah gitu loh Pak. Jadi sesuatu yang ada kemaslahatannya untuk kita itu kejar. Tapi kalau kemauan hati terhadap perkara yang nggak ada kebaikan untuk kita, tinggalkan, nggak usah diikutin Pak. Selamat orang seperti itu. Kemudian jika ada kemauan hati yang kita tidak tahu di belakang nanti di kemudian hari itu ada kebaikan kepada diri kita atau tidak, maka kita melakukan tafwid, sejenis kayak apa ya, tawakal, dalam artian pasrahkan kepada Allah dengan memohon ada kebaikan di dalamnya. Jika kita memilih di situ untuk mendapatkannya, jika kita memilih itu Pak. Jika kita tidak memilih itu pun kita harus tetap memohon kepada Allah tentang kebaikan ketika meninggalkannya. Kemudian hadirin, ternyata yang dipilih oleh kita itu kita jalani, ada keburukan bagi kita. Maka hadirin, meskipun kita sudah berdoa kebaikan, persepsi kita harus baik terhadap hal itu. Inilah ujian dari Allah untuk menguji iman saya agar saya tetap takwa kepada Allah atau tidak. Konsepnya di situ. Contoh misalkan jenengan memilih istri saat ini, ternyata dulu ekspektasi jenengan istri jenengan itu solihah, pendiam, penurut, bla 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 bla. Ternyata begitu menikah galaknya luar biasa Pak, ya kan? Nah hadirin, jenengan di situ harus ridho hati atas keputusan yang Allah berikan di situ. Itulah ujian kesabaran kita untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Ibu-ibu juga begitu. Dulu melihat suami, calon suami, kayaknya wah ini jadi imam yang bagus begini. Ternyata begitu jadi suaminya, hadirin mohon maaf, sholat subuh aja kesiangan terus. Kecewa ibu pasti.
Maka di situ Ibu hadirin, jadikanlah ini sebagai ujian kesabaran dan keimanan Ibu agar tetap derajat takwanya itu meningkat. Sudut pandangnya di situ. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini konsepnya. Kemudian melanjutkan yang kita bahas kemarin baru separuh. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu kan namanya qada dan takdir, qada dan qadar. Keputusan-keputusan Allah terhadap hidup kita ini kan qadar. Ya kan? Kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Hadirin, kemarin saya sampaikan satu ayat Al-Qur'an. Inna auliya Allah la khaufun walahum la yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah, waliullah, orang yang sudah masuk derajat ma'rifatullah, derajat mukasyafah, hatinya itu tidak pernah takut, khawatir terhadap apapun. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah, pokoknya tidak punya hati yang penderitaan. Kok bisa dia mempunyai hati yang selalu bahagia ketika bertakwa kepada Allah, ketika melakukan aktivitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kuncinya adalah ridho terhadap kudratullah, Pak. Ini kuncinya untuk mensikapi daripada qadar dan qadanya Allah yang diberikan kepada kita. Ridho kepada seluruh apapun yang Allah berikan kepada kita. Ridho cukup, Pak. Dalam keadaan apapun lah, diberi nikmat bahagia ridho, diberi nikmat sengsara juga ridho. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho itu apa? Hilangnya rasa benci kita terhadap keberadaan apapun yang menimpa kita, Pak. Hilangnya kebencian, hilangnya ketidaksukaan, hilangnya perasaan negatif. Bapak diuji oleh sakit, maka kemudian hilang kebencian terhadap sakit. Kita diuji dengan kebahagiaan, misalkan diuji dengan tetangga, ya Pak ya, yang waduh, pokoknya nguji kesabaran kita betul. Ridho dengan hal itu, hilangkan kebencian terhadap orang itu, Pak. Ridho. Apalagi ini mau pilpres, hati-hati, Pak. Bapak memilih sesuatu orang, satu pilihan silahkan. Tapi hadirin, yang paling berat ketika nanti jagoan Bapak kalah. Sudah dibelain gini, jagoannya kalah, Pak. Nah hadirin, tentu kita kecewa, ya kan? Nah, menyingkirkan kekecewaan itu dengan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak. Benar Pak Ustadz, ridho. Saya tahu juga bahwa agar kita ini nyaman hati kita, kemudian ada hati kita itu apa ya, dalam keadaan yang tidak tertekan dan lain sebagainya, kita untuk ridho lah dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Cuman untuk ridho itu nggak mudah. Untuk membangkitkan rasa ridho terhadap semuanya nggak mudah. Jadi bagaimana caranya? Begini Pak, kita mulai dari awal dulu, Pak. Gini, hadirin, ada dua hal. Satu kholik, dua makhluk. Kholik itu sang pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Pertanyaan kita, Pak, kita ini kholik atau makhluk? Kita ini kholik atau makhluk? Makhluk kan? Makhluk. Kita ini hamba atau Tuhan? Hamba kan? Kunci di sini, Pak. Untuk membangun ridho kepada semua keputusan Allah, kunci di sini. Sadari betul-betul kalau kita ini hamba, Pak. Hamba yang diatur, yang diciptakan, yang diskenariokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu label hamba kepada diri kita itu melekat secara abadi. Harus dipahami itu, Pak. Kita ini menjadi hamba 1-2 hari, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau selamanya, Pak? Selamanya atau 1 tahun? Ayo, Pak. Ini agar kita memahami diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri kita, kita akan mengenal Tuhannya. Sekarang saya tanya, kita dilabelin seorang hamba itu mempunyai durasi batas akhir atau abadi? Selamanya. Apapun kekuasaan jenengan, apapun kekuatan jenengan, itu jenengan tetap sebagai seorang hamba.
Betul nggak? Ya kan? Anda bisa menjadi seorang Tuhan, malah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kayak Firaun. Kan itu. Dari saat ini, dari dulu, dari sebelum diciptakan sampai kapanpun kita tetap mau nggak mau, menerima atau nggak menerima, ridho atau nggak ridho, sadar atau tidak sadar, kita tetap seorang hamba yang abadi, melekat pada diri kita, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita sudah menyadari kalau kita ini seorang hamba yang predikat itu melekat abadi, Pak, maka hadirin, kita bisa apa dengan sesuatu yang telah Allah putuskan kepada kita? Bisa apa, Pak, wong hamba? Anda mau menerima atau tidak? Anda mau ridho atau tidak? Anda mau sadar atau tidak dengan segala sesuatu yang menimpa, menerpa, masuk dalam skenario hidup kita? Sah tidak sah, batal atau tidak batal, sadar atau tidak sadar, wajib kita tetap harus menjalaninya, Pak. Saya nggak ridho sebagai seorang hamba, tetap jenengan akan jadi hamba. Saya nggak ridho, nggak bisa apa-apa, Pak, kita, Pak. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk diri kita. Maka mau nggak mau kita harus ridho terhadap posisi kita sebagai seorang hamba, nggak bisa protes. Kalau sudah sadar, oh ya saya ini seorang hamba, yang buat dikapak-kapaki tetap kayak gini, ini wong hamba kok, Pak. Ekspektasi kita boleh luar biasa, tapi tetap yang punya keputusan akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menyadari itu, Pak, insya Allah benih ridho sudah mulai tertanam dalam hati kita. Tinggal bagaimana nanti tumbuh, mensirami, memupuknya sehingga mencuat. Nah, ridhonya kita yang pertama, ridho sebagai seorang hamba. Makanya kalau kita sudah sadar diri kita hamba dan kita ridho diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba, karena itu sebagai sebuah paksaan dan memang keadaan seperti itu, mau berontak tetap ada kita seorang hamba. Maka hadirin, yang pertama ketika kita sudah menyadari karena kita seorang hamba, wajib ridho terhadap hak mutlak kekuasaan Allah terhadap diri kita, Pak. Allah mau berbuat apapun kepada kita, untuk kita, itu kuasa Allah. Allah punya hak prerogatif. Saya mau masukkan ke surga, saya masukkan ke penjara, saya masukkan ke neraka, saya mau jadikan dia kaya raya, mau jadikan dia miskin, mau jadikan itu. Hadirin, kita harus siap ridho menerima hal itu, Pak. Kekuasaan ada di Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita. Ikhlas nggak ikhlas, Pak? Itu untuk menumbuhkan ridho tahap kedua. Ridho bahwa kita setelah sadar, oh ya saya seorang hamba yang nggak punya kekuatan apapun, Allah lah yang mengatur semuanya. Kemudian yang kedua, hadirin, ridho terhadap aturan yang Allah berikan kepada kita. Ridho, hadirin. Kalau kita diwajibkan sholat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mengerjakan. Saya mau tasawuf, saya mau jadi walifatullah, saya mau kasafah, saya mau jadi aulia-aulianya Allah. Yes, oke, silakan. Tapi Allah memerintahkan kamu, ridho nggak dengan perintah Allah? Ridho saya. Anda diperintahkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho nggak mengerjakannya? Nah, itu yang belum saya kerjakan. Bohong itu omongannya kalau kayak gitu, Pak. Allah memberikan ketentuan-ketentuan kepada kita, kita harus ridho, dan itu harus kita jalani, mau nggak mau, Pak. Wong sifatnya memaksa loh, gitu loh. Ini nanti mengecualikan upah dari Allah ya, Pak, ya, mengecualikan upah dari Allah. Jadi segala yang telah ditentukan oleh Allah, apakah itu perintah atau larangan, wajib kita mengikutinya, karena kita susah sadar, karena kita ini seorang hamba yang ridho dengan ketentuan-ketentuan itu. Ini poinnya di sini nih, Pak. Kalau mau ma'rifatullah itu, Pak, kita mau ma'rifatullah, tapi perintah Allah kita nggak ridho. Bukti nggak ridho dengan perintah Allah, kita menentangnya, tidak mengerjakannya. Kayak gitu, Pak, mau menjadi kekasih Allah gitu loh, Pak.
pacar kita aja dulu Pak, mohon maaf ini yang pacaran, Mas belikan martabak, yes lari kita Pak, hujan badai kita lari Pak, membelikan. Mas belikan bedak, Mas belikan, lari Pak, ya kan. Mohon maaf ibu, laki-laki meskipun nggak seromantis yang ibu bayangkan, tapi sungguh suami ibu itu romantisnya luar biasa. Kalau mendekati lebaran ibu, kalau mendekati lebaran, yang terpikirkan oleh kaum laki-laki ini yang normal loh Pak ya, yang normal. Yang abnormal saya nggak membahas, memang abnormal kok ya kan, abnormal kok dibahas, capek ya kan itu. Laki-laki yang normal, yang dipikir dalam kepalanya satu, baju anak-anak kalau mendekati mau lebaran, betul nggak Pak? Yang kedua, baju istri, betul nggak? Yang ketiga, isi rumah, kue dan lain sebagainya, betul nggak Pak? Pakaian laki-laki terpikir nggak Pak? Nggak terpikir. Yang penting anak sama istri saya itu mereka bisa bahagia. Saya nanti dulu, kapan-kapan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan heran kalau ada tamu hari raya, istrinya masya Allah baju baru, pakai sandal tinggi, wah jalannya kayak layang-layang yang mau jatuh ya kan itu kan. Anaknya juga di belakangnya luar biasa, suaminya masya Allah itu batik saja sudah butek ya kan Pak ya kan. Itu suaminya bahagianya luar biasa Pak. Meskipun kadang kalau di rumah suami itu cuman ngopi, kalau yang ngerokok yang ngopi sama ngerokok di depan rumah cuma ketap ketip nggak nyapa istrinya. Istrinya bilang, ini suami saya kok nggak, istri suami saya kok nggak apa romantis, nggak ngajak ngomong, nggak lain sebagainya. Itu memang suami seperti itu. Tidak banyak perkataan yang akan disampaikan. Ini. Gak apa-apa Pak, hadirin, ini habis baterai ya. Gak apa-apa, kita aduh. Gak apa-apa, karena waktunya juga sudah pas habis. Saya kira tadi sudah disetel oleh panitia kalau menunjukkan waktu Isya mati dengan sendirinya gitu kan Pak. Baterainya habis. Ya, ternyata baterainya yang habis Pak. Itulah makanya jangan sungguh dulu Pak Ustaz itu kan Pak, tadi panitia bilang begitu Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita sambung di pertanyaan yang akan datang. Insyaallah hadirin, bagi yang mau mengikuti praktek fardu kifayah, silakan bapak-bapak memilih. Yang pertama, kalau habis sholat subuh bisa bergabung di Masjid Al-Aqsa di depan perumahan depan pemakaman Batu 10 itu Pak, masuk ke dalam. Insya Allah setiap hari Sabtu 2 pekan ini kita akan praktek fardu kifayah. Kalau tidak sempat di situ, silahkan untuk bergabung di Masjid Zulfirdaus di hari Ahadnya subuh Pak. Sabtu di Al-Araf, hari Ahad di Masjid Zulfirdaus. Kalau Bapak subuh nggak sempat, silahkan nanti bergabung di malam Ahad di Masjid Al-Kausar yang dekat bandara, atau kalau subuhnya hari Rabu di Masjid Nurul Haq. Sehingga yang saya harapkan nanti kita semua ini bisa untuk melaksanakan praktek fardu kifayah, sehingga nanti hadirin ketika keluarga kita ada yang meninggal, insya Allah kita sendiri yang akan menjalankannya. Karena memang hadirin, memandikan jenazah itu Pak, memandikan jenazah itu sebaiknya 3 orang saja Pak. Yang pertama ustadz yang mengetahui ilmunya, yang kedua keluarganya, yang ketiga orang ahli maksiat, agar dia melihat itu sehingga bertobat. Tapi Bapak kalau melihat yang memandikan jenazah kok 3, Bapak nggak usah mereka-reka. Itu yang satu, itu ustadz saya kenal tuh. Yang satu, itu keluarganya ini. Yang ini ahli maksiat pasti. Jangan suudon lagi itu namanya, ya kan? Demikian insya Allah dari kami. Kita jumpa di pekan yang akan datang. Semoga Allah pertemukan kita kembali. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.